Kita dalam kitab ada belajar, barang siapa membaca salawat ini 100 kali maka dia akan dijamin selamat dari api neraka. Kan ada hadis gitu. Siapa membaca salawat sehari semalam 100 kali dia dijamin kelepasan daripada api neraka. Nah, kita belajar itu, kita amalkan 100 kali sehari, 100 kali. Entah sudah berapa hari kita amalkan, kita ajarkan kepada bini kita, anak kita, orang-orang yang ada di rumah kita, sudah termasuk dalam hadis ini. Artinya kita di langit itu dianggap sebagai orang yang besar, orang yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-babu tsani bi fadli ta'limil ilmi wa kitabatihi wa nashrih. Bab yang kedua pada keutamaan mengajarkan ilmu, menulisnya dan menyebarkannya. Wa fihi thalathatu fusul, pada ini bab 3 pasal. Al-awwalu, yang pertama, bi fadli ta'limil ilmi wa badlih, pada keutamaan mengajarkan ilmu dan memberikan ilmu. As-tsani, yang kedua, fi fadli kitabatil ilmi wa ta'lifi fihi, pada keutamaan menulis ilmu dan menyusun pada ilmu itu. As-tsalisu, yang ketiga, fi hurmati man'il ilmi wa kitmani, pada haramnya mencegah ilmu dan menyembunyikannya. Al-faslul awwalu, bermula pasal yang pertama, fi fadli ta'limil ilmi wa badlih. I'lam anna min ajalli thamaratil ilmi wa fawaidihi ta'limahu wa badlahu linnas, fadzalika min afdalil qurubat. Ketahui olehmu bahwasanya sebagian dari paling besar buahnya ilmu dan faidah ilmu, mengajarkannya dan memberikannya ilmu itu linnas, bagi manusia. Yang demikian itu termasuk paling abdal ibadah. Al-musilati ila arfa'il maqamat, yang menyampaikan itu urubat tadi kepada paling tinggi kedudukan. Wa yakfi fi syarafi dzalik, dan cukup pada kemuliaan yang demikian itu mengajarkan ilmu. Qaulun Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'ithtu muallima, hanya saja aku diutus muallima, mengajarkan ilmu. Wa qala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam, man ta'allama wa amila wa 'allama yud'a aziman bi malakutis samawat. Barang siapa belajar dan mengamalkan dan mengajarkan, disebut orang itu aziman, besar pada kerajaan langit. Artinya orang yang belajar lalu dia mengamalkan, tuntung diamalkan, hanya diajarkannya pulang, orang ini di kerajaan langit dibilang sebagai orang yang besar, aziman, orang yang besar, orang yang agung, orang yang mulia. Belajar dahulu, lalu pelajaran itu diamalkan. Nah, sudah diamalkan seorang, hanya diajarkan.
Contohnya kita belajar umpamanya dalam kitab ada satu amalan, barang siapa sembahyang duha maka ia akan ini. Lalu kita gawi sembahyang duha itu, laksanakan sembahyang duha. Sudah kita mengamalkan sembahyang duha, kita ajarkan sembahyang duha itu kepada keluarga kita, anak bini kita, nang manggani di rumah kita. Nah, itu sudah termasuk dalam hadis ini. Ada sarana saling membuka majelis taklim, ada sarana itu. Nah, jadi walaupun hal-hal yang seperti itu, kita dalam kitab ada belajar, barang siapa membaca salawat ini 100 kali maka dia akan dijamin selamat dari api neraka. Kan ada hadis gitu. Siapa membaca salawat sehari semalam 100 kali, dia dijamin kelepasan daripada api neraka. Nah, kita belajar itu, kita amalkan 100 kali sehari, 100 kali. Entah sudah berapa hari kita amalkan, kita ajarkan kepada bini kita, anak kita, orang-orang yang ada di rumah kita. Sudah termasuk dalam hadis ini. Artinya kita di langit itu dianggap sebagai orang yang besar, orang yang agung. Bayambagi lil alimi ay ya'mala bi'ilmihi awalan, maka seyogianya bagi orang yang punya ilmu itu bahwa dia mengamalkan dengan ilmunya pertama-tama. Amalkan dulu ilmu, summa yu'allima ghairahu, kemudian hanya mengajar orang lain. Likai yantafi'a dzalikal ghairu, supaya bisa mengambil manfaat akan yang demikian itu oleh orang yang lain, bihi bidzalik itu. Likai yantafi'a, agar bisa mengambil manfaat dzalik akan yang demikian, al ghairu oleh orang lain, bihi dengan dia. Kita belajar bahwa memberi makan orang satu kebaikan. Memberi makan orang fakir miskin nanti di akhirat akan dibalasnya dengan ajakan masuk surga. Itu hadis. Orang yang memberi makan orang miskin nanti dia di akhirat akan mencari kita. Siapa yang memberi makannya dulu maka akan dibawanya ke surga. Andai kata yang kita beri makannya orang miskin yang ahli ibadah, orang miskin ahli ibadah kita beri makan dalam dunia, kita beri makan di akhirat, kenainya membantu kita, menyelamatkan kita. Nah, kita belajar itu. Nah, sebelum kita mengajarkan kepada orang, kita praktikkan dulu. Kita cari orang miskin, kita beri makani. Cari orang miskin, beri makani. Nah, sudah diamalkan demikian, hanya kita mengajarkan itu kepada orang lain supaya ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kalau kita hanya bisa mengajarkan aja tapi kita kadang mengamalkan, nang mendengar pun masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Kenapa? Kita nang memadahkan aja belum mengamalkan apa yang kita sampaikan itu. Fayabqalahul ajru, maka tetaplah bagi dia pahala, wa yastamirru lahu thawab, dan berkekalan bagi dia pahala, madama yuntafa'u bi ilmi, selama diambil manfaat orang dengan ilmunya, ila yaumil ma'ab, sampai hari kembali. Kita tadi mengamalkan ilmu, kita ajarkan kepada si A, kita mati. Nah, kita dapat pahala kalau A itu mengamalkan ilmu, karena A mengajarkan lagi lawan si B sampai hari kiamat. Kada putus-putusnya pahala kalau kita ilmu kita diambil manfaat oleh orang. Macam ilmu-ilmu dari Imam Syafi'i, ilmu-ilmu dari Imam Ghazali. Nah, kitab-kitab mereka terus dibaca orang sampai hari kiamat. Nah, kepada mereka itu tetap mengalir pahala-pahala ilmu yang diambil manfaat itu.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'mina min ilmihi wa amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah, bahwa sebagian yang menghubungi akan orang yang beriman daripada ilmunya, amalnya, kebaikannya sesudah matinya, ilmu yang ia ajarkan dan yang ia tebarkan sampai kita hari kiamat. Maka itu juga ilmu nang sesat. Orang mengajarkan ilmu nang sesat sampai hari kiamat, dalam kubur pun dapat juga bagiannya. Nang diajarkan nang sesat, nang diajarkan nang keliru, diajarkan nang salah, dipakai orang. Nah, turun temurun nang maulah asal sudah mati orangnya, setiap hari datang kepada yang dikubur itu azabnya, karena ilmu kejahatannya, ilmu kesesatannya diamalkan orang. Sama dengan ilmu kebaikan kayak itu juga. Wa qala alaihi salatu wassalam idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bila mati manusia terputus amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir, ilmu yang diambil manfaat dengannya itu kada putus walaupun dia sudah mati, atau anak yang saleh yang mendoakan baginya. Qala ba'dul muhaqqiqin idza ta'ammaltal haditsal madhkura wajadta ma'aniyahu thalathata mawjudatan fi muallimil ilmi. Bila engkau memikirkan itu hadis yang tersebut, engkau dapati maknanya yang 3 itu terdapat pada orang yang mengajarkan ilmu. Jadi orang yang mengajarkan ilmu itu ia bersedekah jariyah, ia ilmu yang diambil manfaat orang, dan ia mendapat juga sebagai anak saleh yang mendoakannya. Amma sadaqatu, adapun sedekah, fa iqra'uhu iyyahu wa ifadatuhu, membacakannya dia kepada orang, memberi faidahnya dia kepada orang, itu sedekah. Kita membacakan kitab lawan orang, kita memberikan faidah lawan orang, memberikan amalan lawan orang, itu sedekah. Ala tara ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam bil musalli wahdah, adakah tidak kau lihat pada sabda Nabi pada orang yang sembahyang sendiri? Man yatasaddaqu ala hadza, ujar Nabi, siapa nang hakun bersedekah lawan ini orang, abis salati ma'ahu, sembahyang besertainya, litahsula lahu fadilatul jamaah, agar hasil bagi dia pahala jamaah. Ada orang datang di masjid Rasulullah sembahyang fardu sorangan, karena orang sudahan sembahyang sorangan. Lalu ujar Rasulullah, siapa nah akun bersedekah lawan itu nah kawanenya sembahyang, walaupun kita sudah sembahyang, nah kawanenya jadi berjamaah, nah berarti kita bersedekah lawan inya, karena sebab kita mengikut inya jadi imam. Nah ini dapat pahala 27 pahala jamaah, nah itu bersedekah juga ngarannya. Wa muallimul ilmi, orang yang mengajarkan ilmu, yuhassilu, dia menghasilkan li talib, bagi penuntut, fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, allati hiya abdalu, yang adalah itu fadilah ilmu lebih abdal min salatin bi jamaatin, daripada sembahyang berjamaah. Jadi mengajarkan ilmu, belajar ilmu itu pahalanya lebih besar daripada fadilat sembahyang berjamaah. Wa yanalu biha, dan dia mendapat dengan itu fadilah syarafad dunia wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhirat. Wa ammal ilmul muntafa'u bihi, adapun ilmu yang dimanfaatkan dengannya, fa zahirun, itu jelas.
li'annahu kana sababan, karena muallim itu menjadi sebab li'isali dzalikal ilmi, menyampaikan ilmu ila kulli man intafa'a bihi, kepada tiap-tiap orang yang mengambil manfaat dengannya. Wa amma du'a'us salih, adapun doa yang salih lahu li muallim, fal mu'tadu, maka yang terbiasa, al mustaqra'u, yang dibaca, ala alsinati ahli ilmi, atas lisan para ulama, wal hadis, dan hadis, qatibatan, seluruhnya, minad du'a lima syaikhihim wa aimmatihim, daripada mendoakan bagi guru dan imam mereka. Itu sudah kebiasaan umum, seorang murid itu pasti mendoakan gurunya, itu sudah pasti. Nah, jadi walaupun gurunya sudah mati, doa si murid tetap bermanfaat bagi gurunya itu. Wa ba'du ahli ilmi, sebagian ulama, yad'una, mendoakan, likulli man yuzkaru anhu, bagi tiap-tiap orang yang disebut darinya syai'un minal ilm, sesuatu daripada ilmu. Kita menyebut Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah mengasihi beliau, itu kan? Kita menyebut para sahabat radhiyallahu an, semoga Allah meridai mereka. Doa terus. Wa rubbama yaqra'u ba'dhumul haditsa bi sanadihi, dan kadang-kadang membaca sebagian mereka ulama akan satu hadis bi sanadihi, dengan sanadnya hadis, fayad'u, maka dia mendoakan li jami'i rijali sanad, bagi sekalian orang-orang yang ada dalam sanad hadis itu. Nah, fa subhana man ikhtassa man syaa min ibadihi bima syaa min jazili ataihi, maha suci Tuhan yang menghususkan orang yang dia kehendaki daripada hambanya dengan sesuatu yang dia kehendaki dari besarnya pemberiannya. Jadi orang yang mengajarkan ilmu itu ketiganya dapat sedekah jariyah, iya, karenanya memberikan ilmu itu sedekah. Ilmu yang dimanfaatkan orang, jelas sudah itu mengajar ilmu. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan, karena setiap murid pasti mendoakan mereka. Nah, jadi ketiga-tiganya itu didapat oleh orang yang mengajarkan ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabri. 7 yang mengalir bagi hamba pahalanya sesudah matinya dan dia di dalam kubur. 7 ini merupakan perincian yang 3 tadi juga. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Mati orangnya, dalam kubur sudah, tapi ilmunya tetap diajarkan orang. Nah, dapat terus mengalir pahalanya. Yang kedua, au ajra nahara, orang yang mengalirkan sungai, mengolah sungai. Sungai dialirakannya sungai itu, matinya. Selama sungai itu mengalir, ini dapat pahalanya walaupun sudah mati. Au hafara bi'ra, atau dia menabuk sumur. Menabuk sumurnya bebanyu, matinya dimanfaatkan orang sumurnya, terus-menerus dapat mengalir pahalanya. Au gharasa nakhla, atau menanam kurma. Nanam kurma, diwakafkannya kurmanya. Nah, inya mati, berbuah kurmanya dimakan orang, dapat pahalanya. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warratha mushafan, mewariskan Quran. Inya menghambur Quran di mana-mana. Mati inya, dibaca orang Qurannya, dapat pahala memberi Quran itu. Au taraka waladan yastaghfiru lahu, atau dia meninggalkan anak yang memintakan ampun bagi dia. Jadi amun kawa ka 77 itu kita gawi semua. Ilmu ada kita ajarkan. Ada sungai nang sandat kita alirakan. Di daerah nang pinang tapi ada sumur, kita ulahkan sumur bor situ. Nah, kita tanam di sini kada kawa kurma nang apa, yang pada kurma ditanam nyiur kan nang apakah, ada manfaatnya. Atau dan Quran kita bagi anak nang saleh ada berisi. Nah, tiap hari mengalir dalam kubur pahala walaupun sudah mati orangnya.
Qultu aku mengata wa qad nazama dzalikal Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah biqaulihi idza mata ibnu adam laysa yajri alaihi min fi'alin ghairu ashri ulumun bassaha wa du'a'u najlin wa gharsun nakhli was sadaqatu tajri dirasatu mushafin wa ribatu sagrin wa hafrul bi'ri aw ijra'u nahri wa baitun lil gharibi banahu ya'wi ilaihi aw banahu mahalla dzikma aw bina'u mahalli dzikri. Bila mati manusia anak Adam tidak ada mengalir atasnya daripada amal selain 10. Ulumun bassaha, ilmu yang dia tebarkan. Wa du'a'u najlin, doa anak yang saleh tadi. Wa gharsun nakhli, tanaman kurma yang pernah ia tanam. Was sadaqatu tajri, sadaqah jariyah. Wirasatu mushafin, mewariskan Quran. Waribatu sagrin, menunggu tapal batas antara muslim dan kafir. Kita di sini ada bisa perbatasan di kampung kafir, di kampung Islam. Ada itu ada yang tunggu untuk mengamankan wilayah Islam supaya jangan diserang orang kafir. Nanang tunggu ini mati pahalanya mengalir terus ke dalam kuburnya. Wa hafrul bi'ri, menabuk sumur, au ijra'u nahri, mengalirkan sungai. Wa baitun lil gharib banahu, bangunan rumah untuk pendatang yang dia bangun itu rumah yang menempati sependatang kepada itu rumah. Ini mulai rumah penginapan. Ada orang pendatang nginap situ gratis saja, nginap situ datang. Mati tetap dapat pahalanya. Atau membangun tempat zikir. Mulai majelis ta'lim, mati orangnya selama dia pakai orang majelis ta'lim itu tetap datang ke kubur pahalanya. Wa minal akhbaril waridah fi fadilati ta'lim aidan wa hiya katsiratun, sebagian hadis-hadis yang datang pada keutamaan mengajar ilmu pula dan itu banyak. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, malaikat, penduduk langit, bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, ikan yang ada di laut, memintakan ampun atas orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Mengajarkan manusia kebaikan. Mau diajarkan kejahatan itu lain kisahnya. Mau diajarkan ini kebaikan. Samut-samut memintakan ampun lawannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqah ay yata'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Paling afdal sedekah bahwa belajar seseorang muslim akan ilmu kemudian diajarkan ilmu itu kepada saudaranya yang muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam ajwadukum ba'di rajulun alima ilman panasyarah. Paling pemurah kalian sesudahku nanti seseorang yang berilmu kemudian dia tebarkan ilmu itu. Yub'atsu yaumal qiyamah, dia akan dibangkit pada hari kiamat ummatan wahdah, sebagai seseorang yang tersendiri, seseorang yang istimewa artinya. Wa anil Hasanil Basri rahimahullah qala la an ata'allama baban minal ilmi fa u'allimahu musliman. Sungguh bahwa aku belajar satu bab dari ilmu lalu aku ajarkan itu ilmu kepada orang Islam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min antakuna lid dunya kulluha, dari bahwa adalah bagiku dunia seluruhnya fi sabilillah, pada sabilillah. Maksudnya Jasidin, andai kata aku tuh ada bisi ilmu ku ajarkan, itu lebih afdal pahalanya daripada inya menyedekahkan dunia dan isinya ini untuk sabilillah. Andai kata dia punya dunia dan isinya. Naqalahu bil ahya.
Wa warada anna Allah Ta'ala auha ila Musa, Allah berwahyu kepada Nabi Musa, ta'allamil khaira, belajarlah kamu kebaikan, wa'allimhun nas, ajarkan kebaikan itu kepada manusia. Fa inni munawwirun li muallimil ilmi wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastawihishu li makanihim. Ujar Tuhan kepada Nabi Musa, ajarkan kebaikan, belajarlah akan kebaikan dan ajarkan kepada manusia kebaikan itu. Sesungguhnya aku menerangi bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu kebaikan tadi kubur mereka sehingga mereka tidak liar di dalam tempat mereka dikubur itu. Intah. Matlabun al-awlawiyyatu fit ta'lim lil ahli wal aulad wa nahwihim, yang utama pada mengajari keluarga, anak dan selainnya. An Ali radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala, daripada Imam Ali tentang firman Tuhan, ku ampusakum wa ahlikum nara, At-Tahrim. Itu Quran. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Sayyidina Ali menafsirkan, allimu ampusakum wa ahlikumul khaira, ajari diri kamu dan keluarga kamu kebaikan. Maksudnya mayanjuna bihi minan nar, yang mereka selamat dengannya daripada api neraka. Jadi kalau kita bisa ilmu, kita mengajarkan ilmu, yang utama aulawiyah, yang utama dilajari siapa dahulu? Anak bini, keluarga nang di rumah, itu nang utama dilajari. Al-aulawiyah, nang aula itu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala faqihuhum wa 'allimuhum wa addibuhum. Pahamkan mereka, anak bini kamu, tentang agama. Ajari anak bini kamu itu agama. Didik anak bini kamu itu pendidikan agama. Nah, itu firman Tuhan, ku ampusakum wa ahlikum nara. Wa qala Muqatilun, haqqul muslim ayyu addiba nafsahu wa ahlahu wa abidahu. Hak seorang muslim bahwa dia mendidik dirinya sendiri, mendidik anak bininya, mendidik orang-orang yang membantu dia. Fayu'allimuhumul khaira, dia melajari kepada mereka kebaikan, wa yanhahum 'anil syarr, dan mencegah mereka daripada kejahatan. Qultu wa bidzalik dalilun, ini satu dalil ala ta'aqqudi wujubi ta'limil ahli wal aulad wa nahwihim. Dalil atas kuatnya kewajiban mengelajari istri dan keluarga, anak-anak dan seumpamanya. Jadi wajib melajari, seorang suami itu wajib melajari bininya, melajari anaknya pendidikan agama. Bila kada melajari berdosa. Kecuali amun kada bisa melajari, dia mendatangkan guru ke rumahnya atau menyuruh anak bininya mengaji ke majelis ilmu. Bila kada encam itu, laki-laki di rumah itu berdosa. Bahwa ahammu wa aqdam min ta'limi ghairihim, itu lebih penting, lebih utama daripada mengajar orang lain. Anak bini nang di rumah, tanggungan di rumah, itu lebih perlu dilajari daripada nang lainnya. Fa inna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, karena tiap-tiap pemimpin akan ditanya daripada yang dipimpinnya itu. Qala al-Habib Ahmad ibn Umar bin Sumayyad radhiyallahu anhu, birrul walad 'alal walid wajibun. Bi ta'limihi wa tarbiyatihi. Bakti si anak atas orang tua. Nah, maksudnya apa? Orang tua itu wajib berbakti kepada anaknya.
orang tua itu wajib berbakti kepada anaknya dengan mengajari mereka dan mendidik mereka. Wasyari alaihi salam Rasulullah lam yuraggib katsiran fi birril abna. Rasulullah tidak banyak menggemarkan berbakti kepada anak. Jarang kan kita mendengar ada orang tua berbakti kepada anak. Kenapa? Rasulullah kada banyak menggemarkan itu. Li'annahu istaqfa, karena beliau merasa cukup bil wazi'it tabai, dengan pengaturan tabiat. Tabiat manusia sudah sayang anak, melihara anak, itu tabiat manusia. Jadi sehingga tidak perlu lagi mengatur itu. Wa huwa aqwa, pengaturan tabiat itu lebih kuat minal wazi'i syar'i, dari pengaturan syara'. Nah, bi khilafi birril walidain 'alal abna, lain halnya berbakti si anak kepada orang tua. Nah, kalau soal anak berbakti kepada orang tua, fa innahu Rasulullah raggaba fihi katsira, seringkali beliau menggemarkan itu, anak supaya bakti kepada orang tua, anak bakti kepada ibu bapak, itu rancak Nabi kita. Karena anak ini kalau kurang digemarkan bisa kada bakti lawan orang tuanya. Nang digemarkan ini pun banyak nang kada bakti. Oleh kata Rasulullah tuh kada banyak menggemarkan kita, memerintahkan kita supaya bakti kepada orang tua, bisa kada baktinya anak kepada orang tua. Nah, lain hal orang tua itu walaupun kada digemarkan, ya pasti sayang kepada anaknya, pasti memelihara anaknya. Wa huma bil wujub sawa, padahal kewajibannya sama. Anak wajib bakti kepada orang tua pun wajib juga bakti kepada anak, sama. Cuma bentuk kebaktiannya aja belain. Kebaktian orang tua kepada anak dalam bentuk mendidik dan memeliharanya. Nah, sedangkan kebaktian anak kepada orang tua menghormati dan menuruti perintah kehendaknya. Intaha min majmu'i kalami. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi risalatihi al-musammat silatal ahli wal aqrabin bi ta'limid din. Yajibu 'alal aba, wajib atas bapak-bapak, wal ummahat, ibu-ibu, wal auliya, para wali-wali, wal wulad. Nah, apa nang wajib? Ta'limu auladihim, mengajari anaknya, wa ahlihim, bini keluarganya, wa abidihim, pembantunya, wa kulli man lahum alaihi wilayah, dan tiap-tiap orang yang bagi mereka atas dia kekuasaan, ma yajibu alaihim, yang wajib atas mereka. Kal iman, wajib orang tuanya melajari anak rukun iman, melajari bininya rukun iman. Wassalat, wazzakat, wal haji, dan bukan hanya melajari, wa amruhum bidzalik, dan wajib menyuruh mereka dengan demikian. Anak umur 7 tahun wajib disuruh sembahyang. Wajib disuruh sembahyang. Nah, jadi kalau kita melihat anak kita umur 7 tahun belum lagi sembahyang, kita kadang menyuruh-nyuruh, kita berdosa. Kayaknya asar pulang anak bermainan, kalau diperhatikan, kalau disuruhnya sembahyang, berdosa lagi orang tuanya. Kayaknya maghrib pulang melihat TV-nya asih sampai isya, kada nyuruh sembahyang, berdosa pulang abah mamanya. Wa yu'allimunahum tahrimal muharramat, mengajari mereka yang diharamkan, az-zina wal liwat wa kashfil aurat, menutup aurat. Kekanakan nang umur 7 tahun, bini-bini umur 7 tahun, itu orang tuanya wajib menyuruh tutupi aurat. Kalau sudah umur 10 tahun ada menutup aurat, orang tuanya wajib memukul. Kalau kada memukul berdosa.
Kekanakannya kada berdosa, yang belum balik. Metilanjangnya kada apa-apa. Cuma kita orang tua ini, kalau kita melihat anak kita yang 7 tahun, 10 tahun bini-bini itu kada menutup auratnya, kada berjilbab, kita nang berdosa. Nah ini dosa nang sebenarnya kita hari-hari tamakani namanya bisi anak bini-bini. Anak bini-bini sudah umur 7 tahun, itu wajib kita suruh tutup aurat. Padahal bukan untuk anak, dosa pahalanya kadang untuk kita, untuk orang tuanya. Nah cuma umur 7 tahun kita hanya sebatas menyuruh anaknya maasi atau kada jadi soal. Penting suruh pakai jilbab, pakai kerudung. Anak nang umur 7-8 tahun jadinya kada hendak, ayo ada apa-apa, yang penting kita suruh, kada ada sanksi lagi. Tapi kalau sudah anak perempuan tuh umur 10 tahun, nah pakai jilbab kada mau, kada mukul, berdosa kita. Pukulnya pukul jangan membahayakan bang, artinya pukul di batis kah, di manakah. Nah. Jadi anak-anak kita yang bini-bini di rumah ini memang berat orang Tuhan, kadang-kadang kada perhatian, kada suruh. Anak umur 10 tahun walaupun belum balik lagi suruh ke pasar, suruh ke apa, kerudung kada, berdosa orang tuanya ini. Mamanya berdosa hari-hari. Ini mesti disuruh sembahyangnya, puasanya, melarangnya berbuat nang kada baik. Fa'in ahmalu dzalik wa kasfir aurat wasariqati, mencuri, wal khianat wal kadzib, dusta, wal ghibah wan namimah wal kibri wal hasad wal riya wa nahwi dzalik, wa yanhaunahum an dzalik, dan wajib melarang mereka daripada yang demikian itu. Fa'in ahmalu dzalik, jika orang tuanya itu membiarkan anak sembahyang kadakahnya masih kekanakan juga ayuha. Nah, anak perempuannya berkerudung kadakah halus-halus itu belum balik juga kada apa-apa. Nah dibiarkan. Faqad ghashuhum wa khanuhum wa zalamuhum, berarti abah mamanya ini menculasi anaknya, mengkhianati anaknya, dan menzalim anaknya sendiri. Qala bil Ihya, dalam Ihya berkata Imam Ghazali, yuqalu, dikatakan orang, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Pertama-tama nang begantung, nang bepiruhut lawan seseorang laki-laki itu di hari kiamat adalah anak bininya. Nang pertama nang menghalangi masuk surga. Nang pertama menghalangi kita ke surga siapa? Anak bini kita. Nang pertama menghalangi. Fayaqifunahu baina yadayillahi ta'ala, maka anak bini kita ini menghentikan kita di hadapan Allah. Fayaqulun, mereka berkata kayaknya anak bini itu, ya Rabbana, hai Tuhan kami, khuzlana bihaqqina minhu, ambilkan bagi kami hak kami daripadanya. Kami kada sembahyang karena kada disuruh dahulu oleh abah mama kami. Kami kada memakai pakaian-pakaian yang baik karena mama abah kami kada menyuruh kami memakai pakaian-pakaian Islam. Jadi di akhirat itu nang penting seorang masuk surga. Nang siapa kan nang neraka kada jadi soal. Penyelamatan pertama diri kita. Sampaikan ibu bapak kita nang selama dalam dunia ini memelihara kita, kita tuntut di akhirat. Artinya masuk neraka sama-sama kan neraka semua. Fa innahu ma'allamana ma najhal, bahwa dia tidak mengajari kami yang kami tidak tahu. Abah mama kami, abah kami terutama dulu yang laki, kada mengajari kami tentang hal-hal yang kami tidak tahu.
Wa kana yut'imunal haram, dan Sidin memberi makani kami barang yang haram. Wa nahnu la na'lam, kami tidak tahu. Fayaqtasullahu lahum minhu, maka Allah mengkisas bagi mereka daripadanya. Kada jadian ke surga nang abah itu, padahal amal kebaikan banyak sudah macam-macam, tapi karena kada biris dalam maharagu anak bini, akhirnya nah hingga situ. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwabin yufaq hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ya kana abudu wa inna nasta'inu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in bi rahmatika ya muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وافتحنا بالمسلمين بالعمل برحمتك يا محمد من بعد الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على في مقام الله ثم جاء محمد في مكة بفضله هذا العلم هذا إن شاء الله هذا الخير هذا العلماء العاملين والفقهاء المدرسين والفقهاء المرسلين كذلك برحمتك يا محمد ثم إلى وأبيه وعيوانه وذربتهما وجيرانهما وحسن عمه برحمتك يا الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا الراحمين. ثم إلى روح هذا أحمد أبدين وعلى النور حجر وعلى سكاني محمد حاج عيسى محمد جميع وكيل معشر جلسي برحمتك يا الراحمين. أنت فساتك بعلم كتب محمد عيد بتكتع ما العيد الصلافي ولا الله تعالى المسلمين برحمتك يا الراحمين. العيد رحمة الله في قبل الفاتحة وحنا حبيبي وجات في كمان بالسبيل موضوع المسلمين جدا برحمتك يا الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وطريق البخير ومفتاح الرئاسة سيدنا ومولانا محمد المختار والأثار الأحياء دادا نعم الله بالله. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وطريق البخير ومفتاح الرئاسة سيدنا ومولانا محمد المختار والأثار الأحياء دادا نعم الله بالله. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وطريق الأحياء ومفتاح الرئاسة سيدنا ومولانا محمد المختار والأثار الأحياء دادا نعم الله بالله. ربنا نسمع عليك وتب علينا إنك الغفور الرحيم. ربنا نسمع عليك وتب علينا إنك الغفور الرحيم. ربنا كنا من العاسرين. اللهم صل على الله وبركاته بالعلم وبركاته بسيرتك وتوبة الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمنا عيننا من شهادة الموت. اللهم حمنا عنا من شهادة الموت. اللهم حمنا عنا من شهادة الموت في الحساب. ربنا لا تنسى رحمتنا إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلف عمك وعصاك. اللهم اجعل الله اللهم سكوتك فيها ذنوب وتسبي العيوب وتسبي كل علم منسوب. اللهم فيت أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وزبون عمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا آتنا في حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على حضرة سيدنا مولانا محمد عليه السلام. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يجيبون شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم.